Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Fadilah Hamka dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Rosmaya Sari. Sekarang lagi menjadi guru di SMA Negeri 10 Pangkep. Nah, Ya. baik, di sini saya ingin meminta kepada adik-ibu untuk membantu tugas kuliah saya, sekaligus menambah wawasan saya tentang perkembangan peserta didik. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, Ibu, untuk pertanyaan saya yang pertama, sehubung sehubung karena Ibu mengajar di tingkat SMA, tentunya Ibu bertemu dengan para anak yang memasuki fase remajanya, di mana mereka sudah mengalami pertumbuhan perkembangan fisik. Nah, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pada remaja yang Ibu ajar? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, yang saya lihat selama ini di sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan fisik siswa atau peserta didik itu terbagi dua. Ada dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Yang faktor internal itu eh, yang pertama ada dari gen atau sifat bawaan dari peserta didik itu sendiri. Ya, gen atau sifat bawaan ini seperti kecerdasan, sifat, ya kepribadiannya menurun ya dari orang tuanya, menurun dari orang tuanya. Kemudian faktor itu ada kecerdasan. Jadi kecerdasan juga ini merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik eh, seorang peserta didik. Jadi ketika orang tuanya cerdas, di orang tuanya cerdas, maka bisa dikatakan anak tersebut juga eh, ada bakat khusus. Ya, bakat khusus ini eh, termasuk bakat yang eh, apa namanya, bakat yang ada pada diri peserta didik maupun yang eh, bisa digali. Ini bisa digali dari ya latihan-latihan peserta didik itu sendiri ya. Dan bakat ini tidak hanya dari kemampuan akademik dan atau intelijensinya, namun kreativitas dan olah tubuh juga termasuk dari bakat ini, bakat khusus itu. Yang terakhir dari faktor internal itu ada kepribadian. Ya, kepribadian ini yang dimiliki oleh peserta didik berpengaruh terhadap bagaimana ia merespon lingkungannya, lingkungan sekitarnya, termasuk bagaimana dia mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Kemudian yang kedua, faktor eksternal tadi faktor eksternal atau faktor yang ada pada dalam diri peserta didik itu sendiri atau diri mereka sendiri. Yang pertama itu ada kesehatan, di kesehatan dan nutrisi. Oh iya, oh iya, baik Ibu. Nah, kemudian untuk perkembangan remaja, di dalam perkembangan remaja kan terjadi perubahan fisik seperti perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, perubahan suara, dan perubahan-perubahan lainnya. Adakah pengaruh pertumbuhan-pertumbuhan fisik itu terhadap tingkah laku peserta didik yang Ibu ajar? Adakah pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku peserta didik? Iya, Iya, iya. iya, ada. Ya, ada. Pertumbuhan fisik yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku siswa itu tampak pada perilakunya yang canggung dalam proses penyesuaian diri. Kemudian siswa juga
mengisolasi dirinya dari pergaulan. Kemudian perilaku emosinya seperti gelisah, mudah tersinggung serta melawan ya kewenangan jika tidak sesuai dengan apa yang dia apa yang dia ketahui atau apa yang dia pahami, yang mudah melawan kewenangan. Kemudian perubahan fisik juga itu eh, apa berpengaruh terhadap tingkah laku karena adanya mungkin masa puber. Di masa puber mempengaruhi semua bagian tubuh baik eksternal maupun internalnya. Sehingga ini juga bisa mempengaruhi keadaan psikologis remaja tersebut. Ya, namun meskipun akibatnya ini sementara, hanya sementara seperti tadi perubahan eh, perubahan dalam perilaku sikap itu dia mungkin. Oh, iya, Ibu. Nah, kemudian, adakah upaya membantu pertumbuhan pada peserta didik yang lambat mengalami pertumbuhannya memasuki remaja? Ya ada Seperti ada apa itu, Ibu? upaya yang dilakukan sekolah itu seperti eh, adanya kegiatan-kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah di dan ada juga dari bidang kesenian ya itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan sekolah ya untuk membantu pertumbuhan ya peserta didik yang lambat pertumbuhannya. Oh iya, Ibu. Jadi, upaya membantu pertumbuhan pada peserta didik yang lambat mengalami pertumbuhannya memasuki remaja itu seperti mengikuti ekstrakurikuler ya, Bu. Seperti PMR, pramuka, olahraga, kesenian, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti itu, Ibu? Iya seperti itu. Oh iya, Ibu. Nah, kemudian sebagai seorang pendidik, tentunya Ibu pasti mengetahui inteligensi atau kecerdasan emosional remaja pada masa perkembangannya itu penting diterapkan dalam pendidikan. Nah, mengapa hal itu terjadi? Iya untuk intelijensi atau kecerdasan emosi anak itu penting diterapkan di dalam pendidikan di sekolah ya karena kecerdasan emosi ini dapat membuat anak yang mengetahui apa yang baik ya dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu ya dan banyak eh, sikap positif yang dilakukan ketika anak-anak itu mengetahui emosi, mengetahui dirinya secara emosional, ya, sehingga mereka bisa menjadi orang yang saling menghargai, baik kepada teman-temannya, kepada guru-gurunya, maupun ya kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Kemudian mereka juga bisa saling bekerja sama, saling berempati satu sama lain. Kemudian bisa mengajak siswa untuk bisa menjadi manusia yang mandiri. Kemudian kecerdasan emosi bisa membantu anak menangani situasi-situasi yang menimbulkan ancaman atau anak merasa terancam, terutama dalam situasi belajar. Ya, oh begitu ya, Bu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya yaitu menurut Ibu, apa saja sikap-sikap sosial yang biasa terlihat dari peserta didik yang Ibu ajar yang baru memasuki usia remajanya? Sikap-sikap sosial yang biasa terlihat dari peserta didik itu seperti mereka memperlihatkan sikap yang menonjolkan dirinya, memperlihatkan sikap seperti eh, berani untuk tampil di depan kelas,
Kemudian mereka juga apa bisa eh, membantu ya teman-temannya yang lain ketika dalam musibah atau bencana dengan menggalang dana. Mungkin yang eh, saya lihat dari siswa, sikap-sikap sosial yang seperti ini yang saya lihat dari siswa. Oh, oh iya iya baik Ibu. Nah, perkembangan moral seorang peserta didik tentunya berbeda-beda. Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan moral peserta didik? Menurut Ibu, bagaimana? Oh, eh, perkembangan moral setiap peserta didik ya berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral eh, di sini moral seorang peserta didik tentunya dikondisikan ya dengan lingkungan sekitarnya. Seperti sikap orang tua dalam keluarga, ya bagaimana orang tuanya mengajarkan nilai-nilai yang baik atau moral di dalam keluarganya, ya sehingga moral siswa itu atau peserta didik itu terbentuk dari keluarganya. Ya bagaimana sikap orang tuanya menanamkan nilai atau moral kepada mereka. Kemudian sikap konsisten ya orang tua dalam menerapkan norma, ya ini juga ya termasuk tadi sama dan melarang hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian penanaman iman yang manut. Jadi eh, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral itu ya dimulai dari keluarga. Jadi intinya dimulai dari keluarga. Ya itu Ah, saja. ya, baik Ibu. Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan moral peserta didik itu eh, faktor utamanya adalah keluarga ya, Bu. Iya, sikap Eh, dari keluarganya. oh iya, Ibu. Nah, pada masa perkembangan peserta didik, biasanya ditemui permasalahan-permasalahan seperti kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh murid-murid. Sebagai seorang pendidik, apa saja kenakalan peserta didik Ibu yang pernah Ibu temui? Ya, kalau kenakalan-kenakalan yang biasa saya temui di sekolah itu, mungkin ini hal yang juga ya terjadi di sekolah lain, seperti bolos. Di bolos sekolah ketika ada pelajaran yang mereka tidak senangi atau tidak sukai, ya maka siswa memilih untuk meninggalkan ruang kelas atau bolos sekolah. Kemudian perkelahian remaja Hmm. ini juga eh, biasa terjadi di kalangan anak-anak sekolah. Kemudian eh, apa tema rokok, ya ini biasa juga ibu dapatkan merokok di lingkungan sekolah, ya padahal lingkungan sekolah itu adalah salah satu tempat yang dimana kita anak-anak atau siswa ataupun siapapun itu di sekolah, ya di ruang apa di lingkungan sekolah itu dilarang untuk merokok. Ya mungkin itu. Oh ya, Ibu. Nah, untuk kenakalan-kenakalan yang terjadi di masa perkembangannya itu, apakah Ibu tahu mengapa peserta didik melakukan hal-hal itu? Apa tadi bisa diulang? Apakah Ibu tahu mengapa peserta didik melakukan kenakalan-kenakalan itu, seperti yang Ibu sebutkan tadi? Ya, untuk itu seperti tadi yang saya sebutkan, yang pertama itu mungkin karena bolos tadi ya karena mereka tidak menyukai ya satu pelajaran atau bosan di dalam kelas, ya maka lebih memilih tempat di luar kelas, ya di bolos, entahkah mereka ke kantin atau mereka ke tempat nongkrong yang lain bersama dengan teman-temannya, yaitu salah satu faktornya. Kemudian ya bisa juga faktor dari pergaulannya, dari pertemanannya. Eh, Ketika ada temannya yang mengajak mereka untuk bolos, mereka juga ikut-ikutan untuk bolos. Kemudian ya merokok ini juga mungkin salah satu
faktornya adalah pergaulan. Jadi ketika teman-teman link circle-nya itu adalah orang-orang perokok, maka mereka juga bisa tertarik untuk yang mencoba untuk merokok. Kemudian apa tadi, perkelahian, ya sama juga ya terjadi karena pergaulan ataukah apa lingkungannya, lingkungan pertemanannya yang seperti itu. Lebih banyak orang-orang yang suka berkelahi atau tawuran, ya ikut-ikutan ya ini anak-anak. Iya, Ibu. Nah, untuk pertanyaan saya yang terakhir, sebagai seorang guru yang mengajar di tingkat SMA, bagaimana Ibu mengantisipasi dan mencegah hal-hal itu, yaitu kenakalan remaja, agar tidak terjadi lagi? Iya, kalau sekolah itu mungkin salah satu caranya yaitu dengan pembelajaran atau pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya eh, karakter, ya karena ini mungkin yang sudah sangat jarang atau kurang kita lihat siswa-siswa kita itu karakternya yang kurang. Jadi karakternya yang kurang atau dipengertinya yang uh, ini tadi masalah-masalah yang seperti itu. Ya, salah satu caranya itu ya memberikan pembelajaran uh, dari guru agama. Ya bisa juga dari guru B kan, bisa juga dari sekolah yang mengadakan seminar-seminar ya atau kegiatan-kegiatan tentang pembentukan karakter. Dan kalau kita lihat anak-anak yang masuk organisasi seperti Pramuka, PMR itu mereka sudah dibekali tentang apa ya pembentukan karakter atau pembelajaran karakter ini. Jadi ya sangat bagus sekali sebenarnya ini kegiatan. Kemudian apa ya kemudian guru itu sendiri ya dari guru itu sendiri kita sebagai guru ya sebaiknya memberikan contoh yang pertama kali. Jadi contoh yang pertama kali tingkat dari guru itu di guru dalam pertama yang dilihat oleh ya siswa kita sebagai guru memberikan contoh siswa-siswanya. Kemudian apa ya lagi ini program-program sekolah juga yang bisa menjembatani komunikasi antara siswa di antara siswa sekolah orang sekolah itu ada kayak kegiatan pertemuan di antara orang tua siswa dan sekolah itu sendiri yang dimana di dalamnya orang tua diberikan ya pemahaman atau penambah wawasan dalam bagaimana mereka mendidik anak-anaknya atau mendampingi mereka di rumah ya karena mereka kebanyakan ya tinggal bersama orang tua mereka di rumah. Ya ini mungkin yang bisa membuat apa tadi masalah-masalah remaja itu diselesaikan. Ini menurut saya pribadi dan tambahan sedikit dari referensi. Oh iya, Ibu. Jadi, poin pentingnya untuk mengantisipasi dan mencegah hal-hal kenakalan remaja itu yaitu pendidikan karakter ya, Bu? Iya. Oh iya, Ibu. Itu. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan dan ingin saya ketahui. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Rosmaya Sari yang telah meluangkan waktunya membantu dan memberi saya pemahaman tentang perkembangan peserta didik yang Ibu ajar. Dan mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.